Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat kesempatan agar kita dapat, khususnya diri saya pribadi ini, dapat mengisi kajian Jumat pada hari ini. Yang insyaallah tema hari ini kita akan membahas tentang infak atau sedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Yang mana pada ayat ini Allah menjelaskan apa itu infak dan kepada siapa kita harus berinfak. Nah, dalam ayat ini ada seorang sahabat atau ada seorang yang bertanya kepada Rasul, yas'alunaka madza yunfiqun. Wahai Rasulullah, apakah itu yang dinamakan infak? Kemudian Rasul menjawab dengan wahyu, dengan ilham yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qul ma anfaqtum min khairin. Jadi infak atau sedekah itu adalah sesuatu yang baik. Bukan cuma materi dari uang saja, bukan sekedar makanan saja, tapi membantu seseorang termasuk juga infak. Senyum, itu semuanya termasuk perbuatan baik, itu adalah infak. Jadi semua yang paling baik yang kita lakukan itu termasuk infak. Kalau kita punya sesuatu yang baik, contohnya kita punya sendal yang baru dengan sendal yang sudah kita pakai. Kalau ada orang yang gak pakai sendal kemudian minta sendal kepada kita atau minta dipinjamin, kira-kira yang mana kita kasih? Pasti bekas kita yang sudah kita pakai. Justru dalam ayat ini enggak mengatakan bahwa kul ma anfaqtum min khair. Kalau berinfak itu berikanlah yang kamu sukai. Yang mana kamu sukai sudah pasti yang baru. Yang terbaik yang mana? Yaitu yang baru. Maka itu yang kita harus infakkan. Kalau kita memang mengaku diri kita beriman, sudah pasti kita akan memberikan yang baik. Karena enggak mungkin kita mau pakai yang second dari orang lain. Tapi kalau kita dikasih yang baru, pasti kita senang berarti. Justru doanya lebih banyak lagi. Contohnya kita memberi makan orang yang lagi lapar. Itu pasti doanya itu banyak. Ya Allah, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan kamu yang memberikan makan saya, dimudahkan rezekinya, keluarganya, dilancarkan semua. Semuanya banyak doanya. Begitupun ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada seseorang, itu pahalanya sangat besar. Dari kalau kita mempunyai sesuatu yang baik, sesuatu yang kita cintai, yang kita infakkan, itu akan pahalanya sangat besar. Seperti yang dijelaskan dalam ayat yang lain, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Orang yang ketiga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebiji zahrah, yang kecil saja itu, kecil bukan yang besar, bukan yang terbaik. Kalau kita tanam, kemudian dia akan tumbuh. Yang mana tanaman yang tadi ditanam itu akan tumbuh 7 tangkai. Ambatat sab'a sanabila, 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya akan tumbuh 100 buah.
Jadi kalau ditotalkan semua 700 kali lipat. Jadi itu yang biji sekecil yang kita infakkan itu 700 kali lipat. Tapi orang yang menginfakkan yang terbaik yang dia miliki akan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat itu. Kalau yang terbaik yang kita berikan. Orang miskin atau orang yang enggak punya, orang yang dari hari itu dia punyanya sedikit saja, yang untuk makan dirinya sendiri saja susah, dia berinfak di jalan Allah, itu pahalanya sangat besar karena dia mencantumkan hidupnya dari yang dia punya itu. Tetapi orang yang kaya ketika berinfak 5.000, 100.000 mungkin enggak ada apa-apanya. Justru yang lebih besar yang mana? Yang mencantumkan hidupnya atas yang dia punya tadi itu. Makanya ketika dia memberikan sesuatu yang terbaik, maka dia akan Allah yudha'ifu liman yasha. Pahalanya itu sangatlah besar. Nah, terus kepada siapakah kita harus berinfak? Apakah kepada teman kita, orang miskin dulu? Yang mana kita harus dahulukan? Yang mana lebih afdol? Dalam ayat ini menjelaskan min khairin falil walidain, yang infak yang terbaik itu kepada kedua orang tua dulu. Nah, ingat, infak yang terbaik kedua orang tua dulu. Apakah kedua orang tua kita sudah makan hari ini mungkin? Apakah orang tua kita mungkin sudah bahagia hari ini? Apakah kita sudah memberikan uang, mentransfer atau bagaimana membahagiakan orang tua? Itu loh yang kita lihat. Kalau orang tua kita sudah cukup, sudah mencukupi, maka kita lihat lagi. Wal aqrabin, orang yang terdekat. Nah, orang yang terdekat ini bisa jadi saudara, saudara kandung, om, bibi, sebagainya, yang saudara. Adapun yang di tafsir yang menjelaskan bahwasanya wal aqrabin ini bisa juga diartikan tetangga. Tetangga itu seperti tinggal di sini samping rumah. Meskipun dia bukan orang muslim, kita juga punya hak untuk berinfak kepadanya. Nah, daripada itu kita berinfak jangan melihat orang itu mungkin orang non muslim, enggak maulah saya berinfak kepada dia karena non muslim, saya kepada orang Islam. Enggak seperti itu. Kalau kita ingin berinfak di jalan Allah, maka kita berinfak sesuai syariat yang diperintahkan oleh Nabi kita. Nabi pada saat itu dia punya tetangga orang Yahudi. Dia mau masak daging, dia juga bagi kepada tetangga Yahudi. Kenapa? Karena urusan berinfak ini bukan urusan agama, maksudnya urusan kemanusiaan, urusan kebaikan. Di sini kebaikan di sini, bukan masalah akidahnya. Kalau akidah boleh enggak sama, tapi kebaikan itu tetap harus berjalan. Nah, maka daripada itu berinfak kita harus juga dengan kepada tetangga dekat kita dulu. Kalau tetangga dekat udah berjaya, masuk tetangga yang lain. Kemudian siapa lagi setelah tetangga? Wal yatama, anak yatim. Anak yatim atau anak piatu, ada juga yang mengartikan orang miskin. Nah, karena ada juga orang yatim tapi dia kaya. Nah, kalau misalnya dia seperti itu juga kita enggak apa-apa, kita berinfak juga kepada orang yatim itu meskipun dia kaya. Mungkin kita belikan mainan. Tak punya saudara mungkin yang yatim, kita mungkin belikan mainan untuk apa? Untuk menyenangkan hatinya. Bagaimana kalau orang lain atau orang tuanya dulu yang sebelum meninggal memberikan hadiah, kita sebagai mungkin omnya mungkin belikan hadiah, memberikan kepada dia biar dia merasa senang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wal masakin, orang yang miskin. Orang yang miskin mungkin cukup untuk kehidupan makannya hari ini, mungkin besok belum tentu. Atau mungkin hari ini dan besok masih cukup, besoknya lagi belum tentu. Dan itu juga kita harus berinfak kepadanya. Kemudian kepada siapa lagi? Wabnis sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh mungkin. Ketika ada orang melakukan perjalanan, kita juga dianjurkan atau lebih diutamakan untuk berinfak kepada orang yang seperti itu. Dan wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Semua perbuatan baik kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, saudara, anak yatim, orang miskin ataupun orang-orang yang non muslim, itu semuanya Allah fa innallaha bihi alim. Allah akan tahu, Maha mengetahui apakah orang ini ikhlas, apakah orang ini membantunya karena aku.
semuanya Allah tahu. Maka janganlah kita beragu-ragu untuk berinfak, karena pahalanya 700 kali lipat. Kalau misalnya kita berinfaknya seperti biasa, paling 700 kali lipat. Tapi kalau kita menginfakkan yang terbaik yang ada dalam diri kita, itu pahalanya lebih daripada itu, tak terbatas, tak terhingga harganya. Maka daripada itu, kita sudah tahu keutamaan orang yang berinfak itu akan dilipat gandakan, maka janganlah ragu-ragu. Nah, mungkin satu ayat ini dapat membuat kita termotivasi lagi untuk berinfak. Dan ketika kita sudah berinfak di antara 5 tadi ini, yaitu kedua orang tua, kemudian orang yang terdekat, kemudian lagi orang yatim, orang miskin, ada lagi 6 wabnis sabil. Kalau kita sudah berinfak di 6 tadi ini, kita masih punya uang, mungkin masih mau berinfak kepada yang lain, nah maka silahkan. Mau berinfak kepada ke masjid, membangunkan rumah untuk orang lain, menaikkan haji, itu terserah kita. Mungkin sekian kajian Jumat kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi motivasi untuk diri saya, untuk diri kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang kita sukai. Kita berinfak, maka kita harus istiqomah di jalannya. Karena sesuatu atau seseorang itu akan mati dalam kebiasaannya. Man asya ala syai'in matat alai. Orang itu senantiasa berinfak istiqomah, maka dia akan mati dalam keadaan kebiasaannya itu. Kalau dia juga meradakan kebiasaan bermaksiat, maka orang itu akan mati dalam kemaksiatan. Maka daripada itu, mau puasa, mau sedekah, zakat, infak, semuanya kita lakukan dengan istiqomah. Itulah yang menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahannya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.